Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Subur Makmur Beton. Semoga semuanya selalu senantiasa sehat walafiat, dipermudah segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Oke lur, pertama sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, dibagikan ke teman-teman, barangkali video ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain, dan jangan lupa dibunyikan notifikasinya supaya kami lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Oke lur, ini saya lagi motong mahkota kepala kotak, mahkota pagar, mahkota pagar supaya rata, jadinya, dan supaya potongannya sama. Siapkan alat seperti ini, seperti ini mas. Oke, jadi kayak limas gitu ya. Ini fungsinya untuk supaya potongan dalamnya itu sama luarnya sama, dan jadinya nanti seperti ini. Nah, potongannya, potongannya seperti itu, dan cara motongnya dengan real dan detail nanti saya sampaikan di video selanjutnya. Oke lur, terima kasih, semoga selalu senantiasa sehat dan tonton sampai selesai video ini supaya tidak salah paham, karena kalau salah paham nanti akan dipahami salah dan akhirnya akan menjadi masalah di kemudian hari. Oke, selamat menyaksikan. Oke lur, seperti ini cara menggunakan alatnya, yaitu kita tempelkan lalu kita garis. Nah, garisnya itu lalu kita potong. Nah, motongnya ini seperti biasa lur, karena ini untuk sudutan maka gerendaknya harus miring ya. Miringnya itu 45 derajat. Jangan lupa atasnya, sampingnya, kanan kirinya itu digesek juga supaya nanti di saat pengaplikasiannya itu langsung srit, langsung ketemu lur. Nah, seperti itu lur. Harus miring lur, karena kalau tidak miring nanti susah nemuinnya. Karena itu nanti harus kita finishing lagi, harus kita tempel lagi, akhirnya bentuknya ketemu sesuai dengan motif yang ada itu lur. Nah, seperti itu lur, bolak-balik. Kalau memang kurang ya kita gesek lagi. Nah, seperti ini model itu. Potongannya sudah jadi, dan setelah jadi kita susun lur seperti biasa. Kalau di video yang lalu sudah kita jelaskan tentang cara ngemalnya bagaimana. Ini kita menggunakan ukuran 40 bawahnya dan atasnya itu 56. Jadi kemerengannya itu ada 8 cm lur. Ya seperti itulah, sudah bisa difahami ya cara nyusunnya seperti itu. Jangan lupa sebelum kita matikan kita ukur dulu lur. Kita ukur dulu lebar atasnya supaya sama kanan kiri, dan nanti menjadi posisi yang press di saat kita pasang. Karena kalau tidak itu kadang mereng sedikit saja itu bisa selisih lur. Dan kalau selisih itu nanti susah masangnya, apalagi pilar yang ada di lokasi itu sudah jadi kasihan nanti tukangnya yang pasang lur. Nah seperti itu lur. Nah, kita tempeli lagi. Setelah kita tempelkan, kita tabur, kita kasih besi siku lur. Besi siku itu fungsinya untuk penahan supaya nanti di saat kita angkat atau kita bawa pengiriman itu tidak pecah atau tidak protol lur. Karena biasa di lokasi itu ya harus pelan-pelan, tetapi kalau tidak ada penahannya kuat ya itu akan berisiko sekali. Nah, setelah kita tempelin, kita pastikan lagi bahwa ukuran itu sudah pas lur. Karena setiap pergeseran sedikit saja itu nanti akan bermasalah di kemudian hari. Sering-sering kita ukur seperti itu supaya posisinya itu sama lur, sama lebarnya atasnya. Kalau bawahnya sudah mati karena sudah ditahan, dipaku, dan diberi penahan yaitu berupa paku kecil. Nah, setelah semuanya kita tempelin, kita balik lur. Baliknya ini tidak sempat video lur, cuman ya maklum lah, video yang lalu ada cara baliknya seperti itu. Nah, ini finishing sudah sebelah nih. Nah, baru kita balik lur. Nah, sudah skip saja videonya. Nah, ini cara finishingnya sama saja seperti biasanya. Sebelah menyebelah dulu, ini bertahap, tidak bisa langsung lur. Dan itu penempelan itu kita biarkan minimal 24 jam ya, kalau nggak buru-buru. Kalau nggak buru-buru ya 2 hari lah sudah maksimal. Nah, sambil kita teliti sebelum kita aci atau kita benangi, barangkali ada yang masih gronjol-gronjol ataupun lelehan-lelehan luluh yang kita tempelkan untuk menyatukan itu ada yang keluar atau kurang rata, kita betel dulu.
dipetelin, diratakan sesuai dengan motif yang sudah ada. Karena itu maklum pasti biasa terjadi itu keluar masuk atau kelebihan daripada luluh-luluh yang ada, karena posisi potongannya itu kan nggak mepet banget loh, harus ada spasi supaya untuk penempelan di saat pengajian. Lalu kalau dikira-kira dirasa perlu, nah kita ratakan pakai gerinda lur. Bekasnya itu sudut-sudutnya itu biasanya kan ada yang nongol sedikit atau 1-2 mili itu, supaya rata rapi nanti ya kita ratakan dulu, kita gerinda, kita gesek-gesek saja lur supaya rata saja fungsinya, karena sudah kita gesek pada pemotongan yang lalu. Nah setelah itu sebelum kita aji kita kasih air dulu, dikuas-kuas. Dikuas-kuas itu fungsinya supaya melekat lah, supaya nyatu antara sambungan, karena ini luluh kering ketemu dengan luluh yang baru, jadi harus ada pembasahan supaya nanti hasilnya itu bisa maksimal, tidak retak dan bisa nyatu sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau langsung itu biasanya pecah rambut atau retak rambut lur. Kuat sih kuat, tetapi ada spasi pecah rambut bahasanya. Nah seperti itu lur, kita tempel-tempel sambil nunggu agak kering, kita tempelin yang lain dulu sambil nunggu proses pengeringan yang sudah kita tempelkan. Santai saja lur, kerja seperti ini ya harus teliti, harus dijiwai dan harus difahami betul posisi mana yang kurang pas, mana yang nggak pas. Dan jangan lupa lur, jangan malu dengan profesi, jangan malu dengan aktivitasmu, lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuanmu, dan jangan pernah malu melakukan sesuatu untuk kebaikan dan untuk perubahan diri kita lur. Wis ngono lur, modelnya seperti itu. Setelah agak kering baru kita kuas, kita beneri, kita finishing pakai yang namanya kasutan. Itu kasutan itu saya bikin sendiri dari kayu lur, itu lebarnya 2,5 cm dan panjangnya kurang lebih 20 cm. Nah, itu supaya memudahkan kita dalam memfinishing hal-hal yang kecil seperti itu lur. Kalau beli kan besar, nah ini kita yang kecil ini ya bikin sendiri lah, ya agak kreatif sedikit lah kita sebagai tukang itu. Dan tukang itu adalah pahlawan pembangunan sebenarnya lur, tetapi ya karena profesinya saja itu yang tidak dijelaskan itu. Ya begitulah lur caranya, dan selanjutnya kita sesuaikan dengan bentuk motif yang ada lur. Nah itu nanti jadinya itu sama persis dengan yang ada dan sambungannya tidak kelihatan. Setelah serit semua rata baru kita kuas atau kita finishing terakhir lur. Jadi harus diratakan sesuai dengan bentuk yang ada itu, jadi nanti nggak kelihatan lagi bekas sambungannya, maksudnya posisi yang ada itu jadi rata. Nah setelah selesai baru kita kuas lur. Oke lur, jangan lupa di like, subscribe dan bunyikan notifikasinya agar kami lebih semangat lagi dalam membangun channel ini dan dapat informasi video terbaru kami. Dan jangan lupa di share lur kepada teman-teman supaya video ini lebih ada manfaatnya bagi mungkin teman-teman yang mau menggeluti dunia profilan. Nah sudah jadi semua lur, sudah beres dan sudah siap untuk diantar ke lokasi yang pesan. Oke lur, sekian, terima kasih dan semoga selalu senantiasa sehat walafiat, selalu senantiasa dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.